Komisi Majelis yang saya hormati, pimpinan beserta Dewan Perancangan Panitia Persiapan Masalah Ulama, para alim ulama dari seluruh Indonesia yang saya amat hormati, Bapak Hadirin hadirin kasih. Pertama sekali saya menyatakan penghargaan setinggi-tingginya terhadap panitia atas usaha mereka menjayakan program kita yang sangat memberikan informasi kepada kami yang hadir dari Malaysia, Thailand, Kamboja dan lain-lain. Dan juga penghargaan kepada Bapak Badan atas pembentangannya yang baik dan memberikan kami kesedaran dan banyak perkara khasnya tentang informasi strategis dalam dialog. Selain daripada itu, untuk meringkaskan masa, saya ingin mengajukan satu pemikiran, iaitu tentang bagaimana kita boleh menjayakan suatu muzakarah ulama se-Asia. Sebab kalau kita boleh barangkali cadangkan, dan saya ingin mencadangkan beberapa tema berkenaan dengan perkara berkenaan. Yang pertama sekali, barangkali saya ingin membawa dan mengambil apa yang disebutkan oleh sahabat-sahabat, iaitu pengelolaan kenegaraan terbaik menurut Islam. Ya, bagaimana? Kerana negara Islam ini berengsek dan beralih di banyak daerah dan banyak kawasan, sehingga lahir apa yang disebut gejala Rabiul Arabi, ya, melanda beberapa negara yang berakhir dengan kejayaan gerakan Islam di Mesir, di Indonesia, di Libya, dan sekarang ini di Syria, itu pun dalam keadaan yang rawan. Yang keduanya adalah tentang aspek pendidikan yang disebutkan oleh Bapak Profesor tadi, iaitu apakah bentuk ciri-ciri kepintaran dan kemahiran di zaman mutakhir yang diperlukan dalam falsafah, dalam sistem, dan dalam pengurusan pendidikan umat. Ada pakar-pakar pedagogi dan pendidikan yang menguraikan ada 12 kepintaran baru dalam konteks kehidupan zaman ini. Bagaimana pandangan kita dan apakah bentuk-bentuknya itu? Ini dalam konteks memastikan lagi pendidikan kita, sistemnya, falsafahnya, pengurusannya di Malaysia, di Indonesia, di negara-negara Arab yang tadi disebut sebagai hanya ciplakan daripada model barat. Dan yang ketiganya adalah pengadilan dan pengurusan hak dan kebebasan yang meningkatkan maruah umat dan rakyat. Kerana selalu berlaku usaha-usaha memperbodoh rakyat. Ini seperti mana di Indonesia terdapat gejala sedemikian. Dan juga membeli, merasuah mereka kerana mereka miskin dan sebagainya. Jadi bagaimanakah bentuk pengurusan mengenai hak dan kebebasan yang boleh meningkatkan kemerdekaan, kedaulatan dan maruah rakyat dan umat itu sendiri. Pencerobohan hak-hak asasi umat Islam mengerti seperti yang telah disebutkan tadi, Rohingya, Palestin, Mindanao, Shishan, Kashmir, dan Uzbekistan dan lain-lain. Selain daripada itu, juga kita perlu membincangkan tentang ulama, pembangunan dan pemurnian politik dalam negara umat Islam. Saudara sekalian, saya melihat dalam website Jamiah Ulama Algeria dalam menguraikan Islam dan politik, dalam situ-situ mengatakan bahawa serta ulama Algeria menganggap bahawa para ahli ulama itu mestilah seorang yang tahu mengenai siasat, yakni politik, mengambil tahu dan berperanan untuk menentukan politik di negara mereka. Ulama yang tidak tahu dan tidak mau ambil kisah, tidak peduli, itu bukan ulama. Sebut dalam
situs Persatuan Ulama Algeria. Jadi bagaimana, apakah cadangan-cadangan dan saran kita tentang perkara berkenaan? Berikutnya adalah tentang, tadi disebutkan tentang perancangan musuh-musuh Islam. Sejauh mana ruang cakupannya dan kesannya kepada umat masa kini? Apakah apa yang berlaku sekarang di Syria perancangan musuh Islam? Yang berlaku di negara-negara Arab dan juga Asia, ya, Malaysia, Thailand dan sebagainya, ada kaitannya dengan budaya Zionis untuk melaga-lagakan umat, kerana kita baru saja didedahkan tentang satu perancangan Zionis, ya, tahun 80-an untuk memecah belahkan negara-negara umat Islam. Itu diuraikan dengan detail dalam bahasa Arab. Dan juga barangkali kita harus dan ambil tahu tentang apa yang berlaku di Syria sekarang dan ke arah mana, serta peranan ulama dan umat mengenainya. Apakah kita hanya sekadar penonton yang pasti kita harus mengenai. Jadi perlu ada kajian, uraian dan wakil yang kita datangkan barangkali dari Syria itu. Media sosial, impact impactnya dari sudut pedagogi, kebudayaan, ekonomi dan politik. Tadi disebutkan bahawa banyak berlaku dekadensi moral, kejatuhan dan keberengsetan di kalangan generasi muda di Indonesia, bahkan juga di negara-negara yang lain. Pengaruh budaya Korea masuk masa dan dibayar dengan 2 juta di Pulau Pinang. Ini menimbulkan suatu keadaan yang heboh juga di Malaysia. Bagaimana seorang penyanyi dan penari Korea dalam masalah pandemi ini dibayar 2 juta ini Malaysia. Ini mensia-siakan sumber rezeki rakyat. Bagaimana, apa peranan kita tentang media sosial ini, YouTube, Facebook dan sebagainya, di mana ulama sudah tentu tidak boleh melepaskan diri dan menjauhkan diri dari menangani semua ini. Jadi ini juga akan ditanya oleh Tuhan. Mengapa ulama tidak turun tangan dalam hal ini? Apakah ini bukan soal kehidupan? Adakah ini bukan soal umat, soal negara, soal Islam? Ini juga soal Islam. Jadi teknologi informasi, media baru dan peranan ulama juga suatu yang sangat penting. Bagaimana kita boleh wujudkan suatu TV seperti Al Jazeera? Al Jazeera adalah sebuah TV walaupun daripada Qatar, negaranya negara yang kita kata mereka, tidak tahu lah, tapi negara mahmiyah. Tapi Al Jazeera itu sangat hebat pengaruhnya ke seluruh dunia Arab dan juga Islam. Ikatan Universiti Islam dan peranannya dalam membangun para alim ulama dan institut Islam masa kini dan nanti. Berapa banyak Universiti Islam Muhammadiyah, mungkin Nahdlatul Ulama, mungkin MUI, mungkin Indonesia sendiri, mungkin di Malaysia kita ada Insania, kita ada berbagai universiti yang berorientasikan Islam. Tidakkah mereka punya ikatan? Dan ikatan itu rasanya sudah ada. Kalau kita tu jamiah Islamiyah, apa peranan mereka itu? Dan kita sebagai ulama tentunya harus konsen perhatian tentang perjalanan universiti-universiti ini. Kerana inilah yang akan melahirkan dan mengubah, mencetak dan menampilkan para ulama masa depan. Jika ulama itu tidak menepati ciri-ciri yang disebut ulul baqiyah, maknanya semuanya itu sia-sia, jadi sia-sia. Bagaimana universiti itu boleh melahirkan ulul baqiyah yang disebutkan oleh Bapak padanya? Dan dalam konteks ini barangkali satu paper dari rektor Universiti Insania di Ustaz boleh ditampilkan Insania sebagai trust, ya, trust saat terbentuknya suatu Islamic Global University. Jadi rektornya itu boleh dibawa dalam kita punya persidangan pemuzakarah ulama Asia. Dampak
resepi dan hasrat umat dilihat dari sudut manifesto parti-parti politik di Indonesia. Karena manifesto parti-parti politik itu membayangkan kehendak rakyat, dan tentu berbeda di Singapura, di Malaysia, di Indonesia tentu berbeda. Dan di mana ulama? Apakah ulama ikut menangani atau ulama tidak perlu langsung? Jadi yang demikian mungkin boleh didatangkan oleh mereka yang pakar dalam soal ini untuk mengupas Malaysia, persoalan Malaysia. Begitu juga gerakan dan aliran ulama di Indonesia, realiti, cabaran dan penyelesaiannya. Apakah gerakan ulama di Indonesia ini tidak ada artinya, atau gerakan dan ulama di sini sangat hebat dan dahsyat pengaruhnya? Apa realitinya? Apa cabarannya? Dan apa penyelesaiannya? Cara-cara ini barangkali kita boleh minta Bapak Profesor dari Indonesia menampilkan yang sangat pakar mengenai sejarah ulama, pergerakan ulama di Indonesia. Karena gerakan ulama itu tidak boleh lihat sesuatu yang enggak ada mana. Sebab dia satu gerakan yang signifikan dan Indonesia mempunyai martabat yang sangat tinggi dalam konteks perjuangan Islam. Kemudian jalur gerakan ulama di Indonesia masih ini dan harapan masa depan itu juga harus difokus. Persatuan ulama Palestin, sejarah, realiti dan masa kini. Kita ada Palestin, Tafa Arabia, Palestin di Gaza. Dan bagaimana persatuan ulama di Palestin itu berperan sekarang, dan apa hubungan kita dengan mereka, dan apa yang kita boleh bantu mereka, dan sebagainya. Begitu juga sejarah gerakan persatuan ulama di Pakistan, di India, di Bangladesh, di Myanmar, di Burma, dan di kawasan Asia, Brunei dan sebagainya. Peranan persatuan ulama sedunia satu lagi adalah wadah Kesatuan Ulama Muslimin Sedunia yang berpusat di Qatar, yang dipimpin oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Bagaimana peranan ini, peranan Persatuan Ulama ini dalam rapat menyelaraskan dengan ulama-ulama? Tidakkah mereka mempunyai kitab-kitab dan rujukan dan situs yang sangat mempengaruhi, mengeluarkan fatwa-fatwa yang bersifat mendunia? Dan di mana kita untuk memanfaatkan mereka punya pandangan? Perjuangan ulama-ulama di Iran, kita nak tahu berapa banyak kumpulan ulama di Iran, penyelesaian dan suatu penilaian yang barangkali boleh kita cari pakar yang khusus. Kajian tentang situs-situs fatwa Majma' al-Fuqaha dan juga ulama dan peranannya dalam penyelesaian kemanusiaan dan perundangan semasa. Dalam internet kita ada situs-situs fatwa yang berbagai kumpulan. Bagaimana situs-situs itu boleh membantu kita menyelesaikan masalah syariat dan juga ijtihad dalam hal-hal yang agak detail. Jadi ini cadangan saya kepada pihak panitia agar mungkin boleh dipikirkan untuk dimasukkan di dalam tema yang boleh dibincangkan di dalam seminar ada muzakarah ulama se-Asia yang semakin hampir, yang saya fikir perlu dipikirkan juga apakah temanya dan siapa penulisnya, siapa pakarnya dan sebagainya. Jadi saudara sekalian, ini sebagai semangat kecil dari saya sekadarnya untuk memilihkan ataupun memberikan input sebelum kami pulang ke Malaysia. Jadi itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak para ulama, sebagaimana tadi kita melakukan penggiliran dalam menanggapi informasi strategis dalam bentuk dialog ini, kami kira sebelum kita lempar ke Ustaz Radhan sebagai pembuka wacana tentang informasi strategis tadi, ada baiknya karena ini bentuk dialog, artinya kita semua berperan terhadap informasi-informasi yang telah disampaikan tadi.
tidak tertutup kemungkinan bahkan semua para ulama yang hadir dapat memberikan apresiasi terhadap informasi-informasi yang telah disampaikan tadi. Namun karena waktu ini tinggal 15 menit sesuai dengan kesepakatan kita, jadi barangkali 7 menit kita lempar dulu kepada peserta, kepada para ulama untuk menanggapi informasi-informasi strategis yang telah disampaikan, dan nanti 7 menit terakhir kita minta kepada Ustaz Muhammad untuk menyudahinya. Ya barangkali cukup gimana? Iya, ya. Saudara Usman. Ya, maaf, mau minta tambah sedikit. Iya. Dari informasi penting. Sekarang ini mau ada Amirul Mukminin yang memimpin Indonesia dari kalangan kafir. Serius. Jokowi itu kan dari Solo, saya orang Solo. Nah, sekarang yang jadi wali kota Solo orang kafir. Pakainya kan kafir. Sekarang jadi wali kota Solo. Jokowi sekarang di DKI, pakainya kan kafir, yang namanya Ahok. Kalau nanti Jokowi jadi menteri atau jadi presiden, jadi DKI nanti kan orang kafir. Ambil Mumininnya. Yang tugasnya salah satunya adalah memimpin basis badan Jakarta Aman Sedekah. Itu nanti Ahok. Nah kalau jadi presiden, nanti kan gubernurnya kafir. Dan sekarang sudah diupayakan di Singapura, Jokowi akan dijadikan presiden. Entah wakilnya itu siapa itu, yang orang kaya raya punya RCTI, si Tanjung Studio. Nah itu dibiayai oleh konglomerat hitam yang dulu nyolong duit ke UGB. Sekarang sudah biayai Jokowi kira-kira 300 miliar kemarin jadi, dan lebih. Itu datanya kita ada. Dan kemudian saya sudah melaporkan di KPK korupsinya Jokowi waktu di Solo itu puluhan miliar. Dan saya daftarkan dan saya punya nomornya di KPK juga. Nah, bapak-bapak ulama, ini bukan masalah sepele, Amirul Mukminin ini. Karena tatkala kita memilih pemimpin kafir, kita tidak ada gunanya sholat setiap hari sampai haji. Karena kita jadi orang munafik. Tatkala jadi orang munafik kan, kalau kita tidak tobat kan selamanya di neraka. Kholidina fiha. Selama-lamanya, tidak ada gunanya kita sholat. Ulama juga tidak ada gunanya. Karena milik orang kafir. Orang kafir itu bisa kita pilih, baik itu kafir secara langsung kita pilih pemimpin, atau kombinasi nano-nano Islam satu, kafir satu. Itu sama aja munafik kita milih. Nah, sejauh mana ulama diam semua? Saya dari selesai hanya saya sendiri yang laporan ke KPK dan sebagainya. Saya kira demikian, dan ini mau terwujud. Namanya Presiden Khalifah Indonesia belum menulis dari KPK. Terima kasih. Ya, terima kasih. Maaf kita batasi saja. Sebab besok ini justru full waktunya itu kita mendengar pandangan-pandangan dari seluruh ulama peserta. Itu memang kita full acaranya besok itu full sampai sore itu Pak, seperti ini. Jadi kiranya malam ini kita batasi dulu sampai sini sebelum nanti tadi komentar dari peserta. Nanti besok pagi kalau kita lihat dari alur acara kita, memang ini judulnya itu kan sambutan peserta dan informasi umum. Dari pagi sampai jam sampai istirahat jam sampai pukul 1.30 semuanya nanti kita dengarkan input dari para ulama peserta itu, dan komentar-komentar sambutan yang sifatnya akan dibangun secara bersama-sama, bukan hanya sekedar saran. Justru nanti akan kita angkat secara bersama-sama. Jadi maka kami mohon maaf ini kita batasi tanggapan sampai 3 tadi. Sebelum 7 menit kita ke Ustaz Badan, 7 menit kami sampaikan kepada para ulama peserta untuk menanggapinya. Silakan Ustaz Biraun pertama. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
bisa hadirnya di silaturahim ke-1 DP3 MUU, yang mana kita banyak mendapatkan informasi apalagi dari saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita dari Malaysia, dari Kamboja, dan sangat saya apresiasi dari Ustaz Tarmizi tadi. Kebetulan saya tinggal di ibu kota Republik Indonesia. Barangkali kalau beliau nanti ke Jakarta, saya siap menjadi guide untuk mempertemukan beliau dengan tokoh Mercy, Dr. Yose Rita, sama TPM misalnya. Kebetulan TPM saban bulan kita ketemu, kadang-kadang di Ibu Tahrir Indonesia, kadang-kadang di tempat KBBI. Jadi insya Allah kalau beliau datang ke Jakarta, beliau akan kita presentasikan masalah Rohingya ini agar umat Islam khususnya di ibu kota lebih lagi memperhatikan saudaranya yang betul-betul dianiaya. Mudah-mudahan kalau kita ketemu dengan Ustaz Jafar Umar Talib, kita suruh beliau mengirimkan laskar jihad ke sana. Oleh sebab itu saya sangat apresiasi sekali tentang yang beliau laporkan tadi, dan itu memang waktu di Bandung sebelum akhir tahun saya ikut Al-Fatah, konferensi itu pembebasan Al-Quds dan Palestina. Di situ di Bandung, di kota saya Koman hadir ya, tapi tidak banyak diinformasikan, dan ini saya sangat respon sekali. Dan salah satu orang yang pintar menggerakkan dana untuk membantu saudara-saudara itu termasuk Dr. Yose Rizal itu, nanti kita akan presentasikan. Belum kenal kan? Enggak kenal? Enggak pernah jumpa? Enggak ya, beliau itu malah di Gaza membangun rumah sakit senilai 40 miliar. Yang bangunan saja tanah dikasih oleh pemerintah Gaza. Oleh sebab itu nanti ya memang kondisi saudara-saudara kita di daerah-daerah minoritas memang seperti itulah, baik di Patani, baik di Mindanao, baik apalagi sekarang memang kerjaan sangat besar dari musuh-musuh Islam yang dikomandoi oleh Amerika Serikat, dan kita ini salah satu yang belum mereka perlihatkan. Tapi sekarang mereka sudah mempersiapkan sebuah gedung kedubes di Jalan Merdeka Selatan itu seluas 3,6 hektar untuk menempatkan 20.000 personil. Dia akan bangun sekitar 30 lantai nanti, tapi di situ akan ditanamkan minimal 2.000 orang marinirnya. Kalau apa gunanya jelas untuk memakai Indonesia dan untuk menemukan umat Islam. Sebelumnya kalau bicara tentang bagaimana mereka merusak, sudah banyak. Presiden kita dikasih gelar DUS oleh Inggris, diberikanlah pelonggaran lagi buat Shell untuk dapat mencakup 20 tahun lagi daerah-daerah yang banyak mengandung minyak. Nah, Mahakam tahun depan selesai, ini juga sudah mulai diiming-imingi. Dan kita mendengar kabar bahwa Jelewati sudah mengizinkan untuk perusahaan lokal itu masuk lagi di situ. Nah, yang repotnya Jelewati ini dilaporkan ke KPK oleh Marwan Batubara, nggak digubris sama KPK itu kesalahan-kesalahan. Nah, kita barangkali yang lebih tahu memang harus memberikan pengertian kepada umat. Kalau kita bersatu, dulu kita merebut kemerdekaan cuma dengan bambu runcing, bisa kalau kabur Belanda sama Inggris kita bikin. Nah sekarang apa salahnya? Seperti beliau katakan tadi, kalau laskar jihad masuk, mereka tidak takut. Seperti gambaran Ustaz Bandar tadi, kalau sudah bertemu antara yang benar-benar dengan orang kafir, mereka akan didatangkan hawa ketakutan pada mereka. Tapi mau nggak kita seperti ini yang menjadi masalah. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini berkembang apa yang ditanyakan tadi. Jadi kiranya dalam silaturahim ini banyak sekali yang diharapkan harus dilakukan dalam rangka proses mudzakarah ulama sedunia. Tadi Ustaz Mizi mengharapkan kalau kita mau menunggu 2016 apa yang harus kita lakukan menuju 2016 ini? Apa kita hanya tinggal satu wujud tadi kiranya ya bisa ditindaklanjuti. Jadi apa yang ditawarkan oleh Ustaz Fir'aun dari Ustaz Mizi untuk presentasi seorang muslim ya kiranya memang bisa disegerakan seperti itu. Dan apa yang disampaikan Ustaz ini komentar sebentar. Jadi silaturahim dan mudzakarah ulama se-Asia 2014 terhadap keputusan kesepakatan kita itu insya Allah akan dirancang oleh Ustaz Hasan Basri dengan persaudaraan muslim sedunia di Makassar. Jadi saya usul dan saran tadi suatu waktu mungkin kita akan ada perbincangan pertemuan dengan beliau. Kiranya nanti secara gamblang apa yang tadi Ustaz paparkan dalam bentuk ide dan saran dalam mudzakarah ulama se-Asia, insya Allah nanti kita komunikasikan. Bahwa para ulama ini waktu sudah bergeser tinggal di pemerintah ini, ya, sebaiknya kita serahkan kepada Ustaz Badan, barangkali akan bisa yang menyimpulkan terhadap informasi-informasi